Di video kali ini, saya bakal bahas gimana cara menghindari kerugian waktu kalian membeli franchise di Indonesia. Jadi sebelumnya saya udah ketemu banyak brand-brand franchise, ternyata di Indonesia itu emang bener kalau franchise tuh kadang ada yang bahaya juga, kadang ada yang merugikan. Layaknya semua hal yang di dunia ini pasti ada juga yang menguntungkan, ada juga yang bakal ngejelekin. Gak ada semua tuh fokus semua menguntungkan semua, gak ada semua rugi semua. Pasti semua itu ada yang bagus, ada yang jeleknya. Jadi semoga video ini bermanfaat dengan pengalaman saya yang udah cek-cek ribuan brand franchise di seluruh Indonesia. Banyak dari kalian pasti berpikir kalau beli franchise itu pasti untung. Lihat brand, lihat franchise yang antriannya rame, lihat brand franchise yang viral, banyak brand franchise yang kayaknya makanan enak, banyak outlet bermunculan, pasti kalian langsung berpikir kalau oh ini tuh franchise-nya pasti sukses nih, berhasil. Tapi gak semuanya kayak gitu teman-teman. Banyak loh orang yang udah rela nih spend 500 juta di franchise yang ujungnya langsung rugi di 2 bulan berikutnya. Menariknya kalau di franchise ini kerugian-kerugian itu bisa dihindari sejak awal kalau kalian checklist poinnya ini. Sebelumnya bisnis itu gak ada yang instan teman-teman. Saya ada analogi layaknya ada dokter nih. Sebelum dokter ini praktek langsung ke pasien pasti mengalami kuliah dulu 3 tahun, lalu ada koas, lalu ada internship yang totalnya kurang lebih bisa 5-6 tahun. Baru dokter ini tuh bisa langsung terjun ke pasiennya. Kenapa prosesnya lama? Karena dokter sendiri itu perlu ilmu, perlu pengalaman. Coba bayangin aja kalau dokter ini belum kuliah, belum koas, belum internship, tiba-tiba langsung dilayanin sama pasien. Apa gak bahaya banget tuh? Apa gak masuk akal banget di pasiennya gimana nih nasibnya nanti? Tapi anehnya, analogi tadi tuh banyak dilakuin dan dianggap wajar di dunia bisnis. Mereka gak pernah belajar bisnis, mereka gak pernah pengalaman di bisnis, mereka gak pernah punya mentor di bidang bisnis yang real, mereka gak pernah kerja orang lain di bisnis. Tiba-tiba buka peluang usaha dan berharap ini tuh jadi sukses, ini tuh buat life changing hidup mereka. Padahal di bisnis lain sebuah dokter itu butuh skill dulu, butuh real experience selama 5 tahun, butuh langsung studi, ada mentornya yang ngajarin. Makanya banyak orang-orang itu berpikir, oke lah saya beli franchise aja. Karena franchise kan ngikuti sistem dari orang lain. Karena franchise kan nggak mulai dari nol. Karena franchise kan autopilot, udah ada manajemennya dari franchise ini. Tapi ternyata di akhirnya juga franchise ini juga ada yang rugi. Nah terus jadi gimana dong? Terus apa diem diri doang di rumah? Gimana caranya win di franchise ini? Jadi ini kesalahan yang membuat orang tuh gagal dunia franchise, yaitu gak ngecek track recordnya dulu franchisor. Jujur banyak banget orang yang beli franchise ini setelah omongan dari salesnya doang, tapi gak cek lagi track recordnya ke belakang. Kenapa dia mau beli, mau inject money-nya dari omongan franchisor doang? Karena franchisor ini biasa masih outletnya itu masih dikit, jadi cuma sebesar ide. Nah karena outletnya masih dikit, karena ide ini pasti mereka yang invest ini, yang masuk ke sini, jadi dapat advantage dong karena ini orang pertama. Jadi outletnya belum terlalu ramai juga. Jadi sayangnya itu gak terlalu ramai, dia baru 1 orang ini yang terjun di market. Tapi itu salah banget teman-teman. Jadi harus cek dulu track record foundernya, track record franchisornya. Apakah di bisnis sebelumnya itu emang bener-bener bagus? Apakah di Google Maps-nya ini franchise-nya benar-benar jalan, ratingnya gimana? Cara cek lagi yang paling efisien, ini diterapin sama triliuner di Indonesia di beberapa podcastnya, yaitu langsung aja datang di outletnya, cek selama 5 jam, 6 jam, atau kalau paling bagus tuh sampai 1 bulan kalian cek di outletnya. Ini beneran bagus gak sih running bisnisnya? Manajemennya gimana? Gimana karyawannya di sana? Gimana customernya di sana bener-bener bagus apa enggak, trafficnya oke enggak. Nah habis itu 1 bulan dapat datanya tuh teman-teman dan ternyata emang bagus dan kayak diomongi salesnya, nah itu berarti emang bagus buat diinvest. Selanjutnya membeli franchise yang lagi viral. Jangan pernah berpikiran kalau membeli franchise karena viralnya doang. Oh viral sama dengan sukses, itu salah besar banget. Viral itu gak mesti langsung sukses, viral itu gak mungkin nanti bisnisnya bakal rame. Selanjutnya adalah cek ini tuh bisnisnya udah bertahan berapa lama ya. Karena yang paling penting yaitu umur bisnisnya. Kalau emang bisnisnya ini udah 5 tahun berjalan, 10 tahun berjalan, jadi gak mungkin dong kalau kalian masuk tiba-tiba
1 bulan kemudian bisnisnya tutup franchise-nya ini. Karena bisnis yang udah berjalan sampai 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun lebih, mereka udah ngelewati fase-fase yang nggak dilewati orang-orang sebelumnya. Yaitu fase awal, fase pertumbuhan, fase maintenance. Ini juga udah ngelewati siklus-siklus ekonomi yang jelek banget. Yang pasti supply bahan bakunya naik turun tapi dia tetap sustain. Jika franchise ini masih bertahan, jadi franchise ini tuh memiliki sistem yang kuat banget. Minimal ya, kalau saya boleh saran tuh at least 3 tahun bisnis franchise-nya ini jalan. Karena kalau di bawah itu agak susah teman-teman. Selanjutnya yang sering gak diikuti yaitu cek lokasinya di Google Maps. Karena di franchise tuh banyak banget loh yang bilang, saya udah ada 100 outlet, 200 outlet. Tapi waktu dicek di Google Map itu cuma ada 50 outlet doang. Atau bahkan 20 outlet doang. Jadi Google Map itu penting banget karena gimana lagi kalau bisnis franchise terutama di bidang apapun lah, jasa, F&B, gimana cara mereka dapat customernya kalau nggak listingin nih di Google Maps. Nggak susah walaupun dari sosial media. Jadi Google Maps ini salah satu trik yang harus kalian pakai sebelum kalian beli franchise. Nah ini pasti banyak franchisor ya di sini langsung oke, bahaya nih saat franchise ini. Terus di Google Map cek apa aja. Yang pertama jelas ini outletnya benar-benar ada banyak apa enggak. Tapi di Google Map ini cuma ada di kota tertentu ya. Jadi kalau kalian di Jakarta yang muncul berarti outlet-outlet di sekitar Jakarta. Cek juga review bagus apa enggak dari pelanggan. Cek juga dari berapa banyak yang review. Dan kalau udah tahu Google Map-nya ini kalian berkunjung lah ke outlet tersebut. Ini memang beneran ramai atau enggak. Cara menghindari kalian rugi waktu beli franchise yaitu cek berapa sih jumlah outletnya. Berapa banyak jumlah outletnya, karena semakin banyak outletnya ini kemungkinan ruginya tuh semakin dikit. Karena again ya teman-teman ya, kan di bisnis franchise ini kan mayoritas tuh sistem ya, berbasis sistem. Kalau kalian join di brand yang bisnisnya franchise itu masih 5 outlet, jadi 5 outlet ini kalian masuk ke outlet ke-6. Nah kalian masuknya itu waktu ada trial and error di 5 outlet sebelumnya. Jadi sistemnya itu terus direnovasi, terus di-upgrade sampai ke kalian yang masuk ini dari outlet ke-6. Nah bayangin kalian masuk waktu di brand franchise yang udah ada 500 outlet. Kalian bakal dapat SOP, kalian bakal dapat sistem yang paling terbaru setelah gagal jatuh bangun 500 outlet sebelumnya. Pada akhirnya membeli franchise itu adalah keputusan investasi. Jadi layaknya sebuah investasi, gak semuanya pasti rugi. Tapi ujungnya saya yakin kalau di franchise kalian bakal learn a lot about business, learn a lot about system. Jadi banyak loh orang-orang di dunia franchise ini beli franchise bukan cuma nyari untungnya doang tapi nyari pengalaman bisnis langsung. Tapi enaknya di mentoring sama orang, ikut orang aja ini. Again, jangan melihat peluangnya dari brosurnya doang, jangan langsung menilai dari presentasi salesnya. Tapi lihat track record dunia nyata, punya first principle thinking yang sering dipakai Elon Musk buat analisa sebuah bisnis. Karena franchise yang kuat itu selalu memiliki satu hal yang sama, yaitu sistemnya yang udah jalan dan diterapin semua bisnis itu bakal jalan juga di outlet selanjutnya. Kalau kalian gak pengen ribet ya langsung aja kontak di startfranchise.id.